Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asna Andirani SMHum selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Samsuduha dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis pada soal yang sudah diberikan oleh Bu Asna pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 kemarin. Yang pertama yaitu apa pentingnya mempelajari studi Al-Quran dan Hadis, dan bagaimana bila kita tidak memahami studi Al-Quran dan Hadis tersebut. Pelajari Al-Quran dan Hadis itu sangat penting, yaitu agar kita dapat memahami dan mempelajari makna dari Al-Quran dan Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan yang terjadi jika kita tidak memahami, mempelajari Al-Quran dan Hadis adalah kita tidak akan tahu apa makna yang terdapat di dalamnya, dan kita juga tidak mengetahui hukum, perintah maupun larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga kita tidak tahu hal apa yang membuat kita memperoleh pahala dan hal apa saja yang membuat kita memperoleh dosa. Kedua yaitu mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, apa alasannya dan apa keistimewaannya. Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat. Al-Quran juga merupakan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Keistimewaan Al-Quran sendiri yaitu Al-Quran memiliki bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Al-Quran terpelihara keasliannya, artinya ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang dirubah oleh siapapun. Al-Quran juga mempunyai gaya bahasa sastra yang tinggi, menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang, dan juga barang siapapun yang membaca Al-Quran akan bernilai ibadah baginya. Soal yang nomor 3 yaitu mengapa terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran, dan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran itu terjadi karena setiap mufasir itu memiliki metode dan cara pandang yang berbeda-beda, dan jika ada perbedaan antara ahli tafsir, maka sikap kita harus tetap menghormati mereka karena keilmuannya. Soal nomor 4 yaitu apa yang disebut asbabun nuzul makro dan asbabun nuzul mikro, dan berikan contohnya. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengakibatkan turunnya Al-Quran, sedangkan secara terminologi asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau surah pada waktu proses penurunan Al-Quran. Asbabun nuzul makro yakni latar historis atau latar belakang yang melingkupi turunnya wahyu Al-Quran. Selain dengan menggunakan riwayah, dapat juga kita ketahui melalui penelusuran sejarah. Contohnya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 24. Asbabun nuzul mikro yakni sebab-sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kondisi hukum yang terjadi pada waktu turunnya ayat tersebut. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Apa yang disebut nasik masuk, polemik adanya nasik masuk, dan berikan contohnya. Nasik adalah menghapus suatu hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian. Sedangkan masuk adalah hukum syarak yang menepati posisi awal sebelum diubah dan diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Polemik adanya nasik masuk adalah perbedaan antara para ulama tentang makna nasyak, yaitu ketika menafsirkan ayat yang menggunakan kata nasyak, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang disebut dalam 4 tempat. Contoh,
larangan ziarah kubur yang dinasakan menjadi boleh. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الحشر ظل